Hai hai hai, balik lagi nih sama aku di programnya Ada Apa? Apa aja ada. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang tips-tips lagi, seputar tips-tips tapi bukan skincare ya, kita libur dulu skincare-nya. Kita mau ngobrolin hal yang lain, ini yang relate di kehidupan gitu. Kalian pernah nggak sih kayak misal ada temen atau ada saudara gitu yang utang, nah terus susah banget gitu ya bayarnya. Nah ini aku punya 10 tips untuk menagih utang, cara menagih utang. Langsung aja ke tips yang pertama. Nah ini tips yang pertama yaitu dibicarakan berdua, dibicarakan empat mata gitu ya. Mungkin bisa janjian dulu nih, mungkin dari temennya yang utang. Terus bisa nih kamu coba chat, terus diajakin ketemuan. Yuk ketemuan yuk, di mana, nongkrong-nongkrong atau gimana. Nah, terus kalian bisa bicarakan secara halus gitu ya. Yang intinya itu adalah menagih utang, tapi bahasanya itu yang jangan langsung to the point. Bayar gitu, jangan. Nah, ini pakai cara yang halus dulu, kita cerita-cerita dulu, terus mungkin nanti di sela-sela cerita kamu ada ngomongin, kemarin kan kamu minjem uangku segini ya, kapan balikinnya? Nah, kayak gitu bisa banget tuh. Nah, oke, terus kalau cara yang pertama tadi belum dibayar-bayar, ini ada cara yang kedua. Nah, cara yang kedua yaitu pahami situasi. Nah, tadi kalau udah ngobrol-ngobrol kan pasti kita bakal lebih tahu gitu ya situasi dari si penghutang sih, orang yang ngutang gitu. Nah mungkin dari cerita-cerita itu bisa kita pahami dulu, dilihat dulu apakah orang ini sekiranya bisa bayar hutangnya secara cepat atau enggak. Nah itu juga butuh kesabaran yang ekstra gitu ya dalam menghadapi orang-orang yang susah bayar utang. Nah kita harus lihat dulu situasinya, mungkin dia lagi kesusahan atau lagi dapat musibah kayak gitu ya. Kamu bisa gitu ngasih sedikit kelonggaran untuk dia agar bisa membayar utangnya nanti. Oke, selanjutnya kalau 2 tips tadi belum cukup juga, aku ada tips yang ketiga, yaitu katakan kalau kamu lagi membutuhkan uangnya gitu. Nah, kamu tadi kan udah nih pakai tips yang pertama, udah ngobrol-ngobrol, terus tips yang kedua memahami situasinya. Nah, kalau belum dibayar-bayar juga, mungkin kamu bisa pakai cara yang ketiga ini, yaitu kamu bisa menyampaikan, bisa ngasih tahu gitu. Aku lagi butuh nih buat bayar kuliah atau buat kebutuhan apa kayak gitu. Nah, kamu bisa cobain tips yang ketiga ini. Biasanya sih kalau udah dimintain terus gitu, kalau orang yang ngutangnya itu mikir juga kalau kita juga butuh uangnya, biasanya akan langsung dibayar. Tapi ada juga nih banyak yang kayak ya udahlah bodo amat, belum punya uang juga gitu. Nah kalau orangnya agak angel ya, agak susah gitu ya bayar utang, kamu bisa cobain tips yang keempat, yaitu ketika pergi bersama itu minta dibayarin. Nah mungkin ini agak susah sih ya, harus ngajakin orangnya pergi dulu. Misal kamu lagi mau belanja bulanan nih atau belanja mingguan ya, pokoknya lagi belanja gitu ke supermarket atau kemana gitu. Nah, kamu bisa nih saat belanja, kamu ngajakin dia terus ngomong, sekalian bayarin ya, kemarin kan uangku masih ada di kamu segini. Nah, belanjaanku mungkin kurang dari segitu kok, tolong dibayarin ya, kayak gitu. Nah, itu juga bisa dicoba gitu ya. Nah, kalau masih juga nggak bayar-bayar, suruh bayarin belanjaan juga nggak mau, atau mungkin nanti alasannya aku nggak bawa uang lebih atau gimana gitu, kamu bisa cobain tips yang kelima, yaitu tambahkan tenggat waktu. Nah kamu bisa nih sampein langsung ke orangnya yang ngutang, kamu kasih tahu sampai tanggal segini ya, tolong bayar utangnya tanggal segini. Mungkin nanti kalau kamu gajian kan di awal bulan, nah kamu bisa nih ngobrol sama dia yang punya utang buat bisa bayar utangnya di tanggal segitu kayak gitu. Nah kalau masih banyak alasan, lupa atau dia bilang gajinya itu udah buat kebutuhan lain, udah buat keperluan lain, kamu bisa
pakai tips yang keenam, yaitu kamu bisa menawarkan cicilan yang ringan. Nah, kamu bisa nih ditawarin, kamu kan bilang gini, kamu kan kemarin punya utang segini, nah kamu bisa nih bayar, dicicil aja, nggak apa-apa, setiap kamu gajian nanti kamu cicil sebisanya, semampunya, kayak gitu, itu juga bisa. Terus masih lagi nggak dibayar-bayar, nah ini tips yang ketujuh, yaitu kamu bisa minta tolong ke teman terdekatnya. Nah, kamu bisa nih cerita ke sahabatnya, ke teman dekatnya, kalau si dia ini punya utang ke kamu berapa gitu. Nah, kamu bisa minta tolong disampaikan ke dia biar bisa bayar utangnya gitu. Oke, selanjutnya tips yang ke-8. Kalau masih belum ampuh juga, tips yang ke-7, tips yang ke-8 yaitu hubungi pihak keluarganya. Nah, kamu bisa misal menghubungi pasangannya atau menghubungi orang tuanya gitu ya, dan menyampaikan juga kayak yang ke temen tadi, tapi ini kan lebih ke keluarga ya, jadi mungkin biar disampaikannya itu bisa lebih sering gitu ya, bisa lebih sering diingatkan. Nah, kamu bisa hubungi keluarganya kalau dia ini punya utang segini dan minta tolong untuk bisa segera dilunasi karena uangnya itu mau dibuat keperluan lain gitu. Selanjutnya, kalau masih bandel-bandel juga, ada tips yang ke-9, yaitu ini agak sadis sih sebenarnya, menyita barang berharga. Nah, ini tuh kayak ini serasa rentenir ya, nggak bisa bayar utang terus barang-barangnya disita-sita gitu. Nah, tapi ya gimana lagi kan, kalau emang orangnya yang ngutang itu bener-bener bandel dan nggak bayar-bayar utangnya, nah kamu bisa nih, mungkin bisa dengan baik gitu ya ngomong, kalau enggak kamu bisa ngasih barang berhargamu buat jaminan gitu. Nah, nanti bisa kamu ambil lagi, bisa kamu tebus lagi setelah kamu bayar utang. Nah, itu bisa ya lumayan lah ya buat jaminan nanti kalau misal dalam tempo waktu tertentu dia nggak bisa bayar utang, nah kamu akan memiliki barang tersebut kan ya lumayan gitu ya buat timbal balik daripada nggak dibayar sama sekali gitu. Nah, terus kalau ternyata udah disita barangnya tapi masih kayak bandel-bandel juga, bisa pakai tips yang ke-10, yaitu mainkan gengsi. Nah, kalau masih belum dibayar-bayar dengan waktu yang sangat lama dan udah kayak diingetin terus gitu belum dibayar-bayar, nah kamu bisa pakai tips yang ini, yaitu mainkan gengsi. Nah, ini kamu bisa sih agak sedikit mengancam ke yang berhutang, ya kamu ngancam akan disebarkan gitu ke orang-orang, mungkin nanti aku sebarin loh ke sosmed kalau kamu itu sukanya ngutang nggak pernah bayar. Nah, kamu bisa pakai ancaman-ancaman tersebut ya biar dia itu lekas sadar gitu, biar cepet bayar utangnya. Kan pasti kalau udah diancam seperti itu dia mikir dong, malu-maluin juga, masa cuma gara-gara utang berapa kok sampai di kayak gituin, kan malu-maluin diri sendiri ya. Nah, terus ini ada tambahan satu tips lagi. Kalau udah sampai disebarin di sosmed kalau dia itu ngutang tapi ternyata belum dibayar-bayar juga, ya ini tips yang paling akhir ya adalah mungkin kalian bisa mengikhlaskan. Kalau enggak mungkin bisa didoakan saja semoga yang berhutang itu punya rezeki yang banyak biar bisa bayar utang gitu. Ini kesabaran yang sudah level tertinggi sih menurutku, kayak kita mendoakan yang baik-baik kepada si penghutang biar nanti bisa segera membayar hutangnya. Dan kalau memang menurutmu itu utangnya itu nggak seberapa juga, mungkin bisa diikhlaskan saja daripada kita memutuskan silaturahmi kepada teman atau saudara kita gara-gara utang. Oke, mungkin sekian dulu tips-tips cara menagih utang ke teman saudara atau yang lainnya. Semoga tips yang aku sampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!